Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video literasi keuangan kali ini kami akan membahas tentang transfer. Pengertian transfer. Pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer merupakan salah satu jasa dalam dunia perbankan yang sering digunakan oleh masyarakat. Transfer merupakan jasa yang diberikan oleh pihak bank dengan tujuan pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain, baik sesama bank ataupun bank yang berbeda. Keuntungannya adalah memudahkan nasabah dalam memindahkan dana secara mudah dan murah. Pengertian transfer menurut para ahli, yang pertama menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua, menurut Malayu Hasibuan, transfer adalah pengiriman uang antar kota atau antar negara yang dilakukan melalui bank. Yang ketiga, menurut P. Suhardi, transfer adalah amanat yang diberikan kepada bank untuk melakukan pengiriman uang dari suatu cabang ke cabang lain kepada bank yang sama atau bank lain untuk dibayarkan kepada rekanannya secara tunai atau melalui rekening. Jenis-jenis transfer. Yang pertama ada transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, penerbitan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Yang kedua ada transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak benefisiari. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Mekanisme transfer. Yang pertama ialah transfer via ATM. Cara transfer uang lewat ATM pada dasarnya mudah dilakukan. Walaupun begitu, tetap harus hati-hati agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan transfer. Cara transfer uang lewat ATM yang benar harus mengikuti aturan untuk mencegah kartu ATM terblokir atau justru kalau tidak hati-hati bisa menjadikanmu sebagai korban penipuan. Kemudian cara transfer uang lewat ATM ada beberapa cara. Yang pertama, masukkan kartu ATM ke slot mesin ATM. Kedua, masukkan nomor PIN. Ketiga, pilih jenis transaksi. Keempat, pilih tujuan transfer. Kelima, masukkan jumlah transfer. Keenam, transaksi berhasil diproses. Ketujuh, menunggu konfirmasi. Dan yang terakhir, tunggu bukti transfer. Selanjutnya yang kedua ialah transfer melalui mobile banking. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking, karena nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking. Fitur-fitur layanan mobile banking antara lain layanan informasi yang berupa saldo, mutasi rekening, suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat. Dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan listrik, air, internet, pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya. Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank.
Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada aplikasi yang terinstal di ponsel. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah harus memasukkan user ID dan password untuk login. Kemudian, nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta memasukkan OTP saat menjalankan transaksi. Selanjutnya, yang ketiga ialah transfer via internet banking. Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer desktop, laptop, tablet atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank. Untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki user ID, password, token atau one-time password yang biasa disebut OTP dan jaringan internet. User ID, password, dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank. Kemudian, nasabah akan diminta untuk memasukkan user ID dan password pada halaman muka atau login. Kemudian, transaksi yang terakhir ialah transaksi via setoran tunai di bank. Khusus untuk orang yang belum memiliki account di sebuah bank, transfer tetap bisa dilakukan, yaitu dengan langsung datang ke bank terkait, kemudian mengisi form aplikasi untuk transfer, dan menyerahkan uang transfernya beserta form yang telah diisi kepada teller. Teller bank bukan hanya melayani transfer uang saja, tapi bisa juga tarik tunai atau ambil uang tanpa batas maksimal. Anda bisa mengambil uang hingga puluhan juta dalam sehari. Teller bank juga tidak hanya melayani nasabah yang punya rekening, tetapi juga melayani masyarakat yang belum punya rekening tabungan untuk transfer uang ke sesama bank atau bank lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam layanan transfer. Yaitu yang pertama, ada lalu lintas giro atau biasa disebut dengan LLG. Lalu lintas giro merupakan proses pengiriman uang atau transfer rekening antar bank yang berbeda melalui mekanisme clearing. Dalam dunia perbankan, clearing dipahami sebagai pengecekan kecukupan saldo rekening oleh bank atas nominal yang akan dikirimkan atau ditransfer ke rekening bank lain. Layanan transfer melalui fasilitas LLG memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Adapun keunggulan yaitu biaya layanan yang cenderung lebih murah atau terjangkau. Sementara kelemahannya, proses transfer uang via LLG membutuhkan waktu cukup lama, yaitu antara 2 hingga 3 hari kerja, untuk sampai ke rekening bank tujuan. Selain itu, proses LLG juga dilakukan sesuai dengan jadwal clearing yang telah ditentukan oleh pihak bank pengirim. Artinya, bank tidak melakukan proses clearing sepanjang waktu di setiap hari kerjanya, tetapi menetapkan hari khusus sebagai jadwal clearing, sehingga kurang fleksibel. Transfer uang via LLG dapat dilakukan secara manual, yaitu melalui teller atau online, melalui internet atau mobile banking. Baik, layanan transfer yang kedua yaitu ada Real Time Gross Settlement atau biasa disebut dengan RTGS. Apa itu RTGS? RTGS adalah layanan transfer uang antar bank dengan valuta rupiah secara real time. Artinya, proses pengiriman uang ke rekening bank tujuan dilakukan saat itu juga. Namun, bukan berarti uang yang dikirim sampai ke rekening bank penerima pada saat yang sama. Proses transfer via RTGS membutuhkan waktu kurang lebih 3 hingga 4 jam atau bisa lebih cepat. Dibandingkan dengan layanan transfer LG, RTGS memang lebih cepat. Atas kecepatan layanan tersebut, biaya yang dikenakan pun lebih mahal, yaitu berkisar antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per transaksinya, tergantung kebijakan masing-masing bank.
Untuk batas minimum transfer via RTGS ditentukan sebesar 100 juta rupiah, sementara untuk batas maksimumnya ditentukan oleh masing-masing bank. Baik, untuk layanan transfer yang ketiga yaitu ATM bersama. Jaringan ATM bersama memudahkan nasabah atau pemegang kartu ATM untuk melakukan transaksi pengiriman uang atau transfer ke rekening bank lain tanpa harus membuka atau memiliki rekening dari bank tujuan transfer. Dengan layanan yang berbasis real-time online, ATM bersama memberikan alternatif bagi nasabah atau pemegang kartu ATM untuk bertransaksi keuangan secara praktis, mudah, dan aman. Pada ATM bersama, proses transfer uang dilakukan pada saat itu juga, sehingga uang sampai pada rekening bank tujuan pada saat yang sama, tanpa ada penundaan waktu. Penggunaan layanan ATM bersama untuk transfer tak selalu dikenakan biaya, namun tergantung pada kebijakan masing-masing bank penerbit kartu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan transfer. Kelebihan transfer. Salah satu kelebihan transfer adalah dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Keuntungan yang lain yaitu nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan dari mana saja asalkan tersedia jaringan internet. Sedangkan bagi pihak bank, internet banking memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional. Internet banking akan mengurangi nasabah yang datang ke bank, sehingga bank dapat menggunakan kantor yang lebih kecil dan pegawai yang lebih sedikit. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan bank dapat mengurangi biaya sewa tempat dan gaji karyawan. Kemudian adalah kekurangan transfer. Yang pertama yaitu kurangnya fleksibilitas. Agar bisa mengakses internet banking, seorang nasabah harus terkoneksi dengan jaringan internet. Meskipun semakin hari akses internet bisa didapatkan dengan mudah, tapi tetap saja ada daerah-daerah tertentu yang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet. Yang kedua adalah masalah keamanan. Sudah jamak diketahui bahwa dunia internet akrab dengan yang namanya cybercrime. Dengan bertransaksi melalui media internet, jika tidak hati-hati, nasabah bisa menjadi korban dunia maya. Yang ketiga adalah kendala teknis. Dalam bertransaksi melalui internet banking, munculnya berbagai kendala teknis juga menghantui. Misalnya ketika sedang melakukan transaksi, tiba-tiba aliran listrik terputus atau proses koneksi gagal karena ada gangguan pada jaringan.